Naksir sahabat sendiri atau naksir teman? Naksir sahabat. Halo guys, kembali lagi bersama gue Farel Fareji di Muda Mudi. Kali ini gue dan bintang tamu gue ingin menceritakan hal-hal kecil tapi kadang relate banget dalam kehidupan sehari-hari. Betul gak Dap? Bener banget. Hari ini gue bakal ngobrol dengan bintang tamu yang super seru. Oh iya, dari tadi gue manggil-manggil Dap-Dap doang ya. Gue belum memperkenalkan dia terlebih dahulu. Boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, kenalin gue Dawa Piransyah. Gue cukup deket sama host kita kali ini, yaitu host gue kali ini, yaitu Farial Fareji di masa SMK gue. Oh iya Dap, inget gak sih pas awal-awal kita SMK atau pas MPLS, kok kita bisa deket ya? Zaman-zaman MPLS ya, itu kan gue dateng terakhir nggak sih itu gue hari. Iya pas MPLS Iya, sudah hari lewat. pertama. Gue pra MPLS tuh nggak ikut kan. Iya nggak Itu ikut. gue dateng dan posisinya itu juga gue datangnya telat. Dan itu di kelas udah pada kumpul semua kan. Nah itu gue datang ternyata posisinya lu sendiri tuh posisinya, Iya, yang lain gua sedangkan sendiri. udah penuh. Sisa lu doang tuh yang kosong. Jadi gue datang nyamperin ke lu, terus ternyata lu welcome juga sama gue, lu ngasih gue buat duduk dan lu juga nerima gue. Dan dari situ besoknya lagi lu kan minta kan, lu Buat kayak duduk di samping gua. iya, lu bilang besok lu duduk di samping gua aja Dap, kayak gitu. Terus dari situ ya udah kita jalan aja kayak biasa gitu kan. Oh iya. Ngalir gitu. Bentar Dap, gua ada kopi nih. Kalau misalkan mau diminum silakan minum aja Dap. Wih, Oke. thank you ya. Minum Gua minum aja. ya, gua minum Oke, ya. oke, aman. Thank you. Enak gak Dap? Apa gua belum minum. Gua baru gini udah lu tanyain enak apa enggak, sabar dulu. Gimana rasanya? Gula aren ya. Iya, Oh, betul. enak. Gula arennya berasa nih. Enak banget itu nama menunya Nama- itu. nama sih ini? Nama menunya itu kopi klasik, ada di 3G Kopi. Oh, boleh banget tuh. Oke, gue lanjut pertanyaan yang kedua Dap ya. Boleh. Ceritakan dong pengalaman lu selama di SMK. Di SMK. Iya, pas di SMK. Di SMK gue cukup lumayan aktif ya, dan lu juga tahu lu sama gue cukup lumayan aktif, dan aktifnya gue itu karena diajak sama lu. Pada saat itu kan ya ada background sedikit, gue ketolak di SMK negeri kan, sekolah negeri. Terus gue ngerasa kayak ngapain lah gue aktif lagi di SMK swasta yang bukan sekolah yang gue mau. Tapi di situ posisinya lu ngajakin gue buat masuk ke organisasi karena lu pengen ngajak gue aktif juga kan pas itu. Terus gue iyain, ternyata keberlanjutan sama-sama aktif. Gue pas di kelas 2 malah jadi ketua OSIS. Wah, keren banget sih Dap. Itu di luar nalar. Ada gak sih keluh kesah selama di SMK atau selama di organisasi lu? Kalau di SMK keluh kesah gue sih nggak terlalu banyak ya, paling kayak guru-gurunya yang suka ngasih soal nggak sesuai sama materi ya, kayak Kadang gitu. ada yang guru yang gak masuk ya. Nah itu juga yang kadang banyak pas banget. ulangan dikasih soal kayak gini sedangkan belum pernah dipelajarin. belum pernah belajar materinya, Iya, tiba-tiba bener. ngasih materi itu. Nah kan kayak apaan lah ini, gue nggak Kayak tahu. kita gua kalau belajar ngerti di kan mana. semuanya Heeh. kalau ngerti. Kayak ya udahlah gue isi aja ngasal, entah ngasal ntar dapat dari yang lain. Dari kelas lain. Iya, benar. Kayak gitu. Begitu. Terus kalau untuk keluh kesah di organisasi sih gue paling ya namanya juga organisasi ya pasti ada enak ada nggak enaknya juga. Nah itu Oh. nggak enaknya kadang berbeda pendapat, walaupun gue udah jadi ketua OSIS juga, gue juga kadang berbeda pendapat sama anggota-anggota gue kan. Nah itu juga lumayan sulit bagi gue buat nyamain satu pendapat dari seluruh anggota OSIS itu. OSIS. Itu terus juga banyak juga masalah-masalah di eksternal OSIS lah, di internal eksternal itu juga cukup lumayan berkendala. Sedangkan lu gimana? Keluh Di kesah gue SMK sama lu, di SMK ya. Keluh kesah di SMK gue sih lumayan banyak sih ya. Tapi gue nggak bisa sebutin satu persatu. Iya, banyak banget nih kayaknya nih. Tapi gue bisa sebutin salah satu doang nih. Yang Apa tuh? Salah satu gue yang di keluh kesah di SMK ya. Apa? Karena gue pernah membawa kutek tuh Dap di Oh, sekolahan. nah ini disclaimer dulu ya, bawa kutek juga itu nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya Sebenarnya nggak boleh karena ini ada salah satu guru yang meminta kutek ke gua. Oh berarti bukan emang lu pengen bawa kutek kan? Bukan. Dan gua bawalah. Gua bawa kuteknya. Terus pas gua bilang, Bu ini kuteknya. Nah gua nggak bisa sebutin tuh nama guru siapa. Oke, siap. Ada satu guru gua tuh. Terus habis itu gua bawa kutek. Nah ternyata dia itu nggak suka sama warnanya. Dan gua dibilang sama guru ini bilang tolong try on di kuku gua, dan gua try on di kuku gua.
pada saat sore itu gue sidang PKL. Pas banget tuh ya. Iya, pas banget Terus. itu gue sidang PKL. Nah, di situ gue nggak fokus dengan kuku gue, kayak gue fokus ganti baju kan. Di situ kan gue pas pertama itu pakai putih abu-abu kan. Nah, pas itu ganti putih hitam pakai dasi. Terus habis itu gue fokus dengan itu. Dan waktunya udah mepet dengan sidang PKL. Pas sidang PKL itu gue lupa cabut kuteknya. Nah, saat itu gue sedang selesai sidang PKL, gue disuruh taruh proyektor ke ruang guru. Ada lagi salah satu guru. Wah, bencana nih. Ya salah satu guru ini gue emang nggak bisa sebutin namanya, dan dia emang cara negor gue ke murid itu nggak bener banget, kayak nggak baik. Dia mempermalukan gue di depan murid banyak orang. Gitu sih keluh kesah gue di SMK. Berarti karena ada salah satu guru yang menurut lu salah buat Cara negornya. Negornya, oke. Dan gue di SMK emang banyak sih gue dipanggil kayak ke ruang BK, ke meja piket. Terus gue kayak dipanggil mulu karena emang gue aja sih yang berbuat kesalahan. cukup kelam. Cukup banget ini mah, Masa-masa cukup SMK. banget. Aduh. Oh iya Dap, gue denger lu keterima di PNJ Dap, dengan jurusan apa tuh Dap? Iya, alhamdulillah kemarin gua lolos PNJ itu lewat jalur SNBP. Untuk jurusan di PNJ tuh ada yang namanya jurusan sama ada yang namanya program studi. Oh beda gitu ya? Beda. Oh. Jadi untuk jurusan sendiri gua keterima di Teknik Grafika dan Penerbitan. Nah, itu prodinya gua lolos di desain grafis gitu. Ini apa sih? Di masa SMK dan di kuliah, di SMK sama kuliah kan. Iya. SMK jurusan lu di Kavi. Iya. Dan di kuliah itu desain grafis. Iya, Ju. Ada gak Prodi sih gua. kegiatan atau hobi lu yang ngedukung dengan jurusan lu? Kalau hobi atau kegiatan gua zaman-zaman SMK, zaman-zaman sebelum gua masuk SMK, itu kan zaman-zaman Covid ya. Zaman-zaman Covid itu kayak aktif banget tuh, gua kayak demen banget ngegambar. Gua bahkan bisa dikasih foto orang, gua gambar muka dia, wah, gua tantangin bisa gua. Tapi Bisa. semakin berjalannya waktu ya namanya juga Lama-lama males. iya, malas gitu ya, namanya juga manusia ya. Itu juga makin muda makin kayak pengen main terus rasanya, kayak pengen main mulu. Jadi akhir-akhir ini hobi gua gambar gitu udah agak mengurang, tapi gue masih pengen berusaha nih hobi gue jangan sampai ngembangin. hilang, karena pasti penting banget kan di kuliah gue pasti bakal butuh banget nih gitu. Apa sih faktor yang membuat lu males banget buat ngelanjutin hobi lu itu? Apa ya, di sebuah teknik gambar tuh, bukan teknik gambar sih, pokoknya kayak di diri lu tuh ada namanya art block. Kalau lu lagi hilang banget ide mau gambar apa, nah itu gue sering banget ngalamin art block. Gue bingung mau harus gambar apa, terus gue ngerasa kayak kok gambar gue nggak ada perkembangan ya, kayak kayaknya gue percuma dah nih buat ngembangin bakat gue atau ngembangin hobi gue kalau gue nggak ada perkembangan gitu. Jadi dari sikap-sikap kayak gitu ya gue jadi ngerasa males. Padahal ya buat teman-teman semua, rasa kayak gitu tuh sebenarnya biasa aja, emang semuanya pasti ngalamin. Dan kalau lu nurutin rasa males itu ya bakalan malas, beneran malas kayak gue sekarang. Oh, Itu berarti- makanya jangan diturutin. Kalau Makanya udah gua- lama kelamaan males mah Gen Z mah sekarang mainnya TikTokan mulu ya. Nah, bener. Gimana Velocity? Itu kacau. Udah kacau tuh Velocity, udah racun Nih, banget, racun. lu kan udah ceritain pengalaman lu, kesibukan lu ya. Gua punya challenge nih Dap. Aduh, challenge apa tuh? Langsung challenge nih. Yaitu tanya cepat. Aduh, tancap. Oke. Gue punya beberapa pertanyaan, lu dengan jawab lebih cepat ya. Nggak boleh lebih dari 2 detik. Cepet banget tuh. Cepet banget ini mah. Hidup tanpa HP atau hidup tanpa gula? Hidup tanpa gula. Lama banget nih, lama. Nongkrong bareng pacar atau nongkrong bareng teman? Nongkrong bareng teman. Anjir. Soalnya gue langsung klarifikasi boleh Iya, nggak? boleh. Soalnya kan gue posisinya sekarang kan lagi nggak ada pacar kan, jadi ya gue milihnya bareng teman. Bareng teman. Nggak mungkin dong gue bawa pacar orang, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nah, Nggak boleh itu, nggak boleh. Iya, nggak boleh, makanya. Sepil satu kebandelan dong yang lu pernah lakuin. Paling pas masih kecil gue kayak ya nyolong, ya semuanya pasti pernah ya, nyolong kecil, dompet orang tua, ngambil
5.000 lah, Oh, itu 10.000. bukan maling lagi dah, maling duit orang tua. Itu nggak boleh. BTW lu buat apa tuh duit pas masih kecil? Ya namanya juga masih kecil ya. Kalau kita kayak mau beli permen, mau beli. Oh, kalau misalkan nggak diboleh minta duit. Iya. Lu bakal Ya ada lah bandel-bandelnya dikit yang ngambil. Kayak nggak boleh. Lu tau gambaran nggak sih pas masih zaman-zaman kecil? Oh, iya, Gambaran. iya, ada. Ya main QQ gitu kan. Iya, Kadang kan bener. butuh banyak gambaran kan. Jadi gue pengen lah ini nambah, gue kurang nih gambaran, jadi gue ambil duit buat beli abang-abang. Gue juga pas lagi masih kecil sih, gue bukan maling duit orang tua ya. Gue lebih suka maling kayak di belakang rumah gue tuh ada pohon. Pohonnya itu pohon mangga sama pohon jambu. Nah ini yang mana nih? Buahnya yang lu ambil. Nah ini dua-duanya gue ambil. Nah di sebelah itu kan pohonnya samping-sampingan ya. Iya. Yang jambunya itu yang kayak warna merah. Jambunya apa tuh gue nggak tahu kan namanya. Kayak jambu yang warna merah kecil tuh. Jambu bol nggak sih? Iya kayak ini tuh Jambu deh. bol ya? Oke. Terus habis itu gue pertama sama temen gue kayak di situ kan ada rumah kan yang punya pohon itu. Terus yang temen gue ini bertiga. Gue punya temen 2 tuh. Nah yang satu ini gue suruh jaga depan karena suruh lihat ada orangnya apa enggak kan. Kalau direncanain banget. Iya, kalau ketahuan gue bakal diomelin dong. Iya, bener. Nanti gue mau diocehin. Nah yang satu ini gue suruh jaga depan. Yang satu ini buat suruh ngambilin. Gue yang nanjak pohon. Nah kayak gue suruh bilang, ini tangkapin. Nah gitu. Berarti lu jago nih buat manjat pohon. Wah sekarang udah kagak dong. Nah gue selanjutnya ada pertanyaan lagi Ndap. Oh ya selanjutnya. Naksir sahabat sendiri atau naksir teman? Naksir sahabat. Teman deh. Kalau sahabat kan pasti udah terikat sama hubungan sahabat. Hubungan sahabatan gak bakal Agak mungkin susah. juga kan kayak Agak ngambil susah. naksir sahabat sendiri bakal rumit banget sih dalam kehidupan. Rambut lepek di foto atau kesek Gimana? Rambut lepek di foto atau ketek basah kelihatan. Lepek di foto. Oke, ekspresi awkward tapi outfit kece atau ekspresi keren tapi baju kebalik. Ekspresi yang pertama tuh apa tuh? Kece Awkward tapi awkward outfit kece. ya. Kalau jadi hewan, lu mau jadi hewan apa? Burung. Kenapa jadi burung? Gue pengen terbang aja gitu rasanya. Enak banget gitu ngeliat dunia dari atas kayak terbang tanpa. Oh bisa ngeliat isi dunia. Iya bener. Oh. Tapi tiba-tiba ketabrak pesawat gitu. Di foto sambil tahan ketawa atau tahan lapar? Tahan ketawa, tahan lapar gak enak banget. Apalagi kalau misal lagi kayak gue pernah tuh pas zaman sekolah ya. Gue kayak lagi ngomong gitu sama guru kan, kalau ngomong sama guru mah pasti Lama banget. lama terus juga hening kan. Gak enak juga kalau misalnya kita lagi ngobrol terus dipotong. Bener. Terus pas gue lagi ngomong tiba-tiba perut gue bunyi kan. Itu kan kalau perut nggak bisa ditahan kan Iya, kalau bunyinya. pasti bakal bunyi sendiri kan. Iya pasti bakal bunyi sendiri. Kalau kentut gitu kan masih bisa ditahan. Kalau perut tuh nggak bisa ditahan. Jadi pas bunyi agak malunya itu sih yang nggak bisa ketahan. Gue pura-pura nggak tahu aja udah. Terus gue ada satu pertanyaan lagi Dap. Apa tuh? Lebih foto selfie atau dipotoin orang? Foto selfie. Kalau difotoin orang gue malu. Emang udah malu? Malu aja gitu rasanya kalau difotoin Oh orang. lebih berarti lu lebih pede foto selfie. Iya. Oke. Kan kita habis challenge nih. Gua punya satu mini games lagi yaitu menyambung lirik. Oke. Oke nih, Dap. Yang pertama, Dari pertama aja gue iya langsung dari bisa yang pertama. ngejawab. Terus sambungin lirik langsung nyanyi ya. Ini gue bacain dulu nih. Iya bacain, ntar langsung sambungin liriknya nyanyi. Berkala rumah berharap pindah berujung ke indah, rumah bisa harus akhirnya walau berpisah. Ini lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Pasti ya kan, bener Langsung nggak tahu sih? nih. Iya, pindah berkala rumah ke rumah. Asik. Udah jangan banyak-banyak ntar pada nyawer gue. Lanjut yang kedua Dap. Yang kedua nih, kita masanya mencuri waktu dan ada ruang berlalu, biarkan pasti walau kita kesana. Ke saja sana. Ini sama lagunya Hindia juga, kita Oh kesana. lagunya Hindia semua ya. Ini yang buat siapa nih? Tahu banget nih kalau gue suka Hindia nih. Ini dinyanyiinnya ada masanya kita. Udah jangan banyak-banyak. Lanjut yang Mencuri ketiga. ruang dan waktu. Lanjut yang ketiga Dap. Jiwa bermasalah, aku gila, kau rada. Akal. Ini susunan katanya agak ambigu. Akal-akalan. Diacak-acak Jodoh. dong biar ketahu. Benar. Bersama kita neraka. Wah, ada nerakanya nih. Ini lagunya dari Hindia juga, Cincin. Betul. Asik. Asik Kau Dap. bermasalah Keren banget. jiwa, aku pun rada gila. Asik keren banget sih keren. Bisa. Kalau bisa langsung tahu gitu sih Dap. Ya, gua udah makanan sehari-hari gua. Hindia tuh kayak jiwa dan raga gua ada Hindia asik. Oh, berarti lu ngidolain Bet Baskara dong. Kalau ngidolain banget sampai fanatik enggak. Kayak gue suka aja sama lagu-lagunya, kayak dia cukup mewakili cerita hidup gua, dan gue tuh cukup kayak
kalau dikasihnya sama cewek pasti salting, tapi kalau dikasih sama Baskara kayak senang aja, senang. Kayak dia nyiptain lagu yang baru tuh ada namanya Everything You Are, dan dia tuh bikinnya emang khusus buat para fansnya atau para penggemarnya, dan dia kayak Yang sukain dia. mengucapkan terima kasih sama mereka semua gitu. Oh iya, plus pertanyaan nih gua. Kan lu udah lewat masa-masa SD, SMP dan SMK, apalagi lu dikit lagi mau masuk kuliah. Apa sih prinsip dalam hidup lu? Kalau prinsip gue ya itu kan gue nih prinsipnya itu kalau orang lain bisa, gue juga pasti bisa. Dan pas gue masuk SMK itu kan gagal, gue tuh pasti mikir kenapa sih gue bisa gagal. Makanya itu gue udah evaluasi kenapa sih gue gagal. Makanya gue nggak mau nih sampai kegagalan gue tuh terulang lagi di kuliah ini. Terus gue eval nih kenapa sih gue bisa gagal. Dan ternyata nilai gue emang kurang, walaupun di SMK tuh ada tesnya, tapi ya nilai gue tetap kurang. Makanya itu di SMK ini ya gue bersikeras buat naikkan terus tuh nilai-nilai setiap semester gue, dan alhamdulillahnya gue berhasil. Gue nggak kepikiran sih kalau gue pas saat itu gue gagal lagi, gue nggak kepikiran bakal kayak gimana. Pas lu nyoba kan SMK negeri ya, lu ditolak kan. Zaman sekarang kan banyak ya, lu nggak pengen nyoba gitu kayak nyogok atau bayar bangku gitu. Ini nih gue juga punya cerita menarik pas Ceritain dong, masuk ceritain. SMK. Gue pas masuk SMK tuh kan bareng tuh ada barengan dari kampung gitu loh, di kampung gue ada barengan. Satu kampungan. Iya, satu kampung masuk ke SMK di salah satu SMK di daerah sini lah. Terus ternyata sama-sama gagal, sama-sama ketolak. Terus gue nelpon tuh dia pas udah gagal. Lu gimana nih, lu keterima atau enggak? Gue ternyata ketolak. Terus dia bilang, gue ketolak. Terus gue tanya lagi, terus lu gimana, lu sekolah di mana? Terus dia jawab, gue sih di sini nih di SMA ada negeri. Disebut aja lah negeri, emang negeri emang parah. Ya. SMA negeri. Walaupun beda dari SMK ke SMA ya namanya juga negeri, pasti gue mau aja. Iya, betul. Terus dia bilang, gue di sini nih di SMA negeri gue nyogok sekitar 5 juta, dia bilang kayak gitu. Dari gue dengar dari orang tuh 5 juta kan cukup lumayan murah ya, walaupun bagi gue tuh agak mahal. Ya, karena yang lain-lain itu bisa 10 juta, 8 juta. Iya, bener. Dan itu juga SMA-nya cukup favorit di daerah sini. Terus gue mau aja dong, gue bilang ke orang tua gue bilang, ini gimana, mau nggak bareng sama dia? Ternyata ada nih 5 juta. Pertama mah gue kayak ragu, soalnya kalau nyogok kan pasti bakal kepikiran terus kan, ini gue nggak murni nih. Negeri gitu ya. Iya, gue nggak murni nih. Terus kalau dipikir-pikir karena ada barengannya dari satu kampung juga, ya udahlah coba aja. Terus pas dicoba, gue bayar tuh, gue ngikut banget tuh, gue inget banget gue ngikut di satu, aduh nggak usah deh disebut. Pokoknya di situ gue bayar pas hari H MPLS, pra MPLS tuh, pokoknya ada pra MPLS. Makanya tadi gue bilang gue datangnya MPLS hari pas pertama. Pas SMK kita telat. Hari pra MPLS-nya tuh gue nggak dateng. Gue pra MPLS datang tuh ke SMA-nya, tapi gue tuh diarahin katanya jangan langsung ke SMA-nya dulu ya, diarahinnya gue ke suatu lapangan dah, di situ ada deket SMA-nya. Dekat SMA negeri itu. Terus gue ngumpul di situ tuh sampai 1 jam lebih. Itu ngapain aja tuh? Itu diem doang di situ. Selama 1 jam? Iya, kayak itu gue ngeliat orang-orang pada mondar-mandir nganterin MPLS ke sekolahnya SMA negeri itu. Terus gue ditanyain, kamu kenapa di sini? Kenapa nggak langsung ke SMA negerinya aja? Terus selalu alasan lagi nunggu orang gitu-gitu. Terus udah gitu ternyata kan anak kampung yang ini yang ngajakin gue itu kan dia punya kontaknya kan. Iya, Terus punya kontak anak dari SMA negeri itu. Iya, dia tuh punya kontaknya, bukan yang calonnya. Oh, calo itunya. Terus diteleponin ternyata nggak diangkat-angkat. Terus yaudah tuh diteleponin nggak diangkat-angkat. Dan alhamdulillahnya dia nih yang sama-sama ketipu ini, dia tuh tahu rumahnya di mana, rumah penipu ini, yang calo ini. Terus disamperin. Terus gimana tuh duitnya? Disamperin ternyata nggak ada dianya benar-benar udah nggak ada di rumah. Nggak nanya tetangganya gitu? Tapi ada orang tuanya di situ posisinya. Jadi langsung dihadapin ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya mau ganti rugi, tapi ya nggak semuanya langsung. Nggak dibalikin semuanya? Dibalikin semuanya, tapi dia bertahap gitu. Nah gitu sih dibalikin. Tapi kalau gua karena
karena kan gue SMK dan di situ juga masuk ke sekolah kita kan juga cukup lumayan mahal ya. Jadi Iya, gue minta cukup mau langsung ini bayarin dulu dah, gue setidaknya masuk sekolah. Setidaknya masuk sekolah buat Iya. di itu swasta. Iya, setidaknya masukin gue dulu dah nih di sini, ntar buat sisanya mah yaudah kapan dah, bebas gitu. Tapi jangan lama-lama. Terus yaudah tuh pas di situ, yaudah tuh gue balik, baru gue masuk ke SMK. Baru Baru masuk daftar, SMK baru daftar itu. tuh gua. Iya, makanya pas waktu itu lu sempat telat ya, tempat pas masuk MPLS. Terus makanya gue kaget pas masuk awal MPLS, kata gue, kok ini orang baru ada gitu, baru nongol. Dan ternyata emang lu pernah mencoba SMA negeri terus gagal. Bukan mencoba sih, kayak pengen nyoba Pengen masuk jalur negeri, hukum, oh. nyoba jalur hantu itu. Oke sobat, itu obrolan kita hari ini. Pertama kita ngucapin terima kasih untuk Dapa Sama-sama. udah datang di Terima kasih acara juga. podcast ini. Terima kasih juga udah diundang. Terima di kasih acara udah podcast nyempetin ini. waktunya kali ini. Kalau kalian ngerasa terhibur, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan kalau tidak terhibur, jangan lupa subscribe. Ditunggu video selanjutnya yang lebih gokil. Gue Fahri pamit dulu, dan ingat kalau hidup lagi berat, setidaknya ketawa di Muda Mudi. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya. See you.